Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Fitriani dengan NIM C240 1211032 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu micro teaching mengenai materi yang ada pada mata kuliah SISDP. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu mengenai database. Nah, sebenarnya database itu apa sih? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya database ini kita harus gali terlebih dahulu dari terminologi dan juga konsep database itu sendiri. Nah, database atau juga kita bisa sebut dengan basis data, di mana ini merupakan salah satu dua pengertian yang satu sama lain saling berhubungan. Basis merupakan suatu tempat dan juga data adalah fakta yang mewakili suatu objek, di mana basis data itu adalah suatu tempat, data, atau fakta yang mewakili suatu objek. Nantinya database ini merupakan salah satu data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Selain itu, pada database juga tidak ada yang namanya pengulangan ataupun penumpukan atau redundansi. Jadi, database ini bentuknya suatu data yang terkumpul dalam suatu software dengan sistematis. Jadi tidak akan ada penumpukan ataupun redundansi data. Selain itu, database juga dapat digunakan sebagai media penyimpanan elektronik. Karena database sendiri merupakan salah satu arsip yang berhubungan dengan keelektronikan. Database sendiri memiliki tujuan yang mudah untuk kita gunakan dan juga menjadi salah satu bagian yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya, di mana database sendiri memiliki tujuan dari segi kecepatan dan kemudahan. Selain itu juga database memiliki efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan juga kebersamaan pemakaian. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada database. Dalam model basis data yang digunakan dari database ini, kita biasanya menggunakan model basis data 3 hal. Yang pertama adalah model basis data hierarki, kedua model basis data jaringan, dan yang ketiga adalah model basis data relasi. Pada database, kita mengenal yang namanya DBMS ataupun Database Management System, di mana DBMS ini merupakan suatu paket program atau software yang dibuat untuk memudahkan dan mengefisienkan suatu pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan juga pengambilan informasi terhadap database. Biasanya software yang digunakan pada DBMS ini atau Database Management System itu diantaranya adalah Microsoft SQL, MySQL, Oracle, dan juga Microsoft Access. Nah, pada pertemuan database di materi SISDP ini, saya dan juga teman-teman menggunakan salah satu media software bernama Microsoft Access, di mana software ini bisa kita gunakan untuk pengaplikasian ataupun melakukan suatu proses pemasukan data, berbagai macam data, tetapi pada fokus dari pembahasan saya dan teman-teman di Microsoft Access ini kita fokus pada materi ke-MSP-an. Jadi pada Microsoft Access kita bisa menggunakan ataupun menjadi suatu sarana dalam pemasukan data perikanan. Misalnya di Microsoft Access sendiri kita bisa mencantumkan beberapa data perikanan ataupun data ikan di berbagai WPP. Kita bisa mencantumkan beberapa WPP pada Microsoft Access, dan di bagian WPP itu sendiri kita bisa mencantumkan berbagai data ikan. Misalnya di WPP A terdapat beberapa data ikan, mulai dari nama ikan itu sendiri, nama ilmiah, lalu family-nya, ataupun juga beberapa parameter-parameter lain yang diperlukan. Sehingga di Microsoft Access kita bisa menghimpun beberapa data ikan ataupun data perikanan
dan itu bisa menjadi salah satu sumber ataupun sarana dalam proses suatu penelitian. Jadi dari data pada Microsoft Access itu kita bisa menggunakannya di beberapa waktu dan juga kita bisa dengan mudah dalam penggunaannya, karena pada Microsoft Access ini kita tidak memerlukan akses internet. Jadi kita bisa menggunakan ataupun bisa membuka kapan saja dan di mana saja. Dan ini menjadi salah satu kelebihan dari penggunaan Microsoft Access. Nah, selain itu, pada DBMS sendiri terdapat beberapa manfaat. Manfaat ini tidak jauh beda dari sebelumnya kita bahas mengenai database. Kalau DBMS ini lebih ke softwarenya, kalau database tadi keseluruhannya. Nah, di DBMS ini sebenarnya manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaatnya itu ada kecepatan dan kemudahan. Jadi kita bisa menggunakan beberapa software yang tadi telah disebutkan itu dari segi kecepatan dan kemudahannya. Masing-masing software memiliki segi kecepatan dan kemudahan yang berbeda-beda. Selain itu, keamanan data, integritas, dan independensi data terjaga. Lalu juga ada kontrol data terpusat, memudahkan dalam pembuatan aplikasi, dan mengurangi adanya redundansi. Redundansi data itu merupakan suatu penumpukan data. Jadi pada suatu software yang digunakan, kita akan terstruktur dan juga tidak akan ada penumpukan data. Nah, dalam melakukan suatu pembuatan data ataupun pembuatan software ataupun juga kita mau membangkitkan suatu aplikasi dengan menggunakan metode DBMS ini, perlu beberapa komponen utama yang harus kita bangkitkan ataupun harus ada. Pertama adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya. Tentu saja ini menjadi salah satu faktor yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Yang kedua adalah pengguna atau user. Nah, ini merupakan salah satu komponen utama dari segi membangkitkan suatu software ataupun berbagai data dari DBMS ini sendiri. Nah, selanjutnya juga ada basis data dan perangkat lunak itu sendiri ataupun softwarenya. Nah, pengguna atau user ini merupakan salah satu komponen utama. Seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan salah satu komponen utama di mana terdapat beberapa tugas dari si pengguna user ini. Pertama, dia akan dijadikan sebagai pengguna aplikasi ataupun pengguna interaktif. Pengguna aplikasi, dia adalah orang yang mengoperasikan programnya, sedangkan pengguna interaktif adalah orang yang dapat memberikan perintah-perintah pada muka basis data. Nah, pada pengguna ataupun user ini kita bisa kenal yang namanya database administrator, yang mana dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. Tugasnya adalah mendefinisikan basis data, menentukan struktur dan isi di basis data, menentukan sekuritas basis data. Oke, kita perlu tahu berbagai jenis database itu sendiri. Nah, sebenarnya yang tadi saya bahas itu lebih ke Microsoft Access ataupun Microsoft yang kita gunakan pada pertemuan di database ini. Nah, sebenarnya ada banyak jenis-jenis database. Di antaranya, yang pertama itu adalah operational database. Tadi saya sudah sebutkan beberapa software yang ada pada DBMS ini sendiri. Nah, jenis-jenis database itu ada berbagai macam banyak. Pertama ada operational database, di mana operational database ini kita bisa jumpai pada JavaScript Object Notation ataupun juga Extensible Macro Language. Itu bisa kita temui pada operational database. Nah, selanjutnya ada database warehouse. Nah, ini kita bisa jumpai pada software Microsoft SQL Server. Nah, Microsoft Access dia termasuk pada distributed database. Ada juga relational database. Tadi ada software yang namanya MySQL, juga ada Oracle. Nah, dia masuk ke dalam relational database. Terdapat banyak lagi jenis-jenis database dan mungkin teman-teman bisa lebih menggali informasi lagi mengenai jenis-jenis database. Itu merupakan salah satu beberapa database yang saya sebutkan. Nah, pada database sendiri kita bisa mengenal yang namanya jenis-jenis kunci ataupun key.
Itu ada candidate key, primary key, origin key, dan alternate key. Dalam pengaplikasiannya itu bisa menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, apakah nantinya si data yang kita cantumkan itu termasuk ke dalam candidate key, primary key, origin key, atau alternate key. Nah, secara garis besar, candidate key itu merupakan suatu atribut yang secara unit itu mengidentifikasi sebuah record. Nah, atribut ini mempunyai nilai-nilai yang unik pada hampir setiap recordnya. Fungsi dari candidate key adalah sebagai calon primary key. Jadi, candidate key langsung ke primary key. Nah, sedangkan primary key ini, dia adalah salah satu atribut dari candidate key yang dapat dipilih menjadi primary key dengan 3 kriteria. Jadi, terdapat 3 kriteria pada primary key. Nah, kriterianya itu apa saja sih? Nah, kriterianya itu, pertama itu adalah key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan. Key juga lebih sederhana dan juga key tersebut cukup unik. Nah, selanjutnya ada origin key. Origin key itu dia merupakan salah satu primary key terhubung ke table ataupun entity lain. Maka keberadaan primary key ini pada entity tersebut disebut sebagai origin key. Lalu selanjutnya ada alternate key. Nah, pada alternate key ini dia setiap atribut dari candidate key yang tidak terpilih sebagai primary key akan dinamakan sebagai alternate key. Nah, sebenarnya terdapat perbedaan khusus dari Microsoft Access yang kita gunakan pada pertemuan database ini dengan juga MySQL. Nah, kenapa kita menggunakan Microsoft Access? Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, tapi tidak sedikit juga orang yang di luar sana menggunakan MySQL dengan beberapa kelebihan yang dia miliki juga. Terdapat perbedaan. Salah satu hal yaitu dari segi operating system, di mana pada Microsoft Access ini hanya menggunakan Microsoft saja, sedangkan pada MySQL dia bisa menggunakan Windows, Linux, OS, dan juga lainnya. Jadi banyak hal yang ditawarkan pada MySQL ini. Juga kelebihan MySQL ini sifat database-nya. Pada Microsoft Access dia bersifat single user, sedangkan pada MySQL dia bersifat multi user. Jadi dari segi kelebihan, MySQL lebih menguntungkan daripada Microsoft Access. Nah, juga Microsoft Access ini dia tidak berbasis web, sedangkan MySQL dapat terhubung dengan web. Jadi itu juga menjadi salah satu bagian kekurangan dari Microsoft Access, tapi juga dapat dijadikan sebagai kelebihan Microsoft Access, karena ketika data sudah kita cantumkan pada Microsoft Access, itu kita bisa gunakan tanpa menggunakan internet. Jadi kita bisa membuka data tersebut pada wilayah-wilayah yang memang mungkin tidak jaringannya ataupun internetnya tidak baik seperti itu. Nah, itulah merupakan salah satu materi dari database pada mata kuliah SISTP ini. Terdapat banyak hal yang dipelajari dan juga beberapa project yang dibuat, dan itu merupakan salah satu ilmu yang bermanfaat sekali di zaman sekarang ini. Tentunya kita harus menggunakan salah satu metode yang efektif dan efisien dalam menghadapi suatu tantangan-tantangan tertentu, dan salah satunya data suatu perikanan merupakan salah satu data yang perlu kita kaji dan perlu juga kita tingkatkan pengetahuannya, dan salah satunya adalah dengan menggunakan sistem database ini. Dan ini menjadi salah satu pilihan yang baik untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu data perikanan ataupun data kualitas air ataupun juga data-data yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada micro teaching kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.